Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat malam. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk malam ini. Karena kasih karuniamu, kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami. Roh Kudus memimpin kami. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, malam ini kita akan belajar firman Tuhan di Yohanes 14 ayat yang ke-15 dan 16. Kita akan baca sama-sama Yohanes 14 ayat yang ke-15 dan 16. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita baca firman ini, Tuhan bilang, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita adalah umat-umat yang mengasihi Tuhan, tapi yang sangat sulit adalah ketika kita menuruti firman Tuhan. Tetapi tidak ada kata yang sulit kalau kita baca di ayat yang ke-16. Tuhan Yesus bilang, aku akan memberikan kamu seorang penolong. Penolong yang mampu menghadapi kesulitan masalah hidup. Dan itu bukan hanya 1 jam, bukan hanya sehari, tapi selama-lamanya sampai kita nanti akan dipanggil Dia. Tuhan Yesus terus ada memberikan penolong buat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mendapatkan roh Tuhan itu? Seringkali kita merasa kita ini sendiri, kita ini sering gak mampu. Tapi ingat, ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Kita baca di Yesaya 11 ayat yang kedua, di situ katakan, ada roh Tuhan, ada roh hikmat, ada roh pengertian, ada roh nasihat, ada roh keperkasaan, ada roh pengenalan, ada roh takut akan Tuhan. Jadi ada 7 roh di situ di Yesaya 11 ayat yang kedua. Roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan. Itu akan tinggal di dalam hidup kita ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan. Bagaimana ya? Kadang kita bingung gitu. Bagaimana caranya supaya kita mendapat roh Tuhan itu? Supaya roh Allah itu ada di dalam hati kita. Bagaimana caranya? Seringkali kita bingung untuk melakukan, untuk mengerti akan hal ini. Tetapi di sini dikatakan bahwa hanya mereka yang kupilih, kata Tuhan. Hanya mereka yang kupilih, yang mampu melakukannya. Caranya bagaimana agar kita terpilih? Caranya adalah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya. Jangan bergantung dengan yang lain, tapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Maka di situ Tuhan akan memberikan rohnya masuk dalam hati kita. Dan bukan hanya roh Tuhan aja yang akan tinggal, tapi roh hikmat, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengertian, roh takut akan Tuhan akan tinggal dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa kita ini adalah umat pilihan yang luar biasa. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan memilih kita. Dan Dia melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Dan yang kedua, ketika kita minta roh hikmat, ada tinggal dalam hidup kita. Bagaimana caranya supaya roh hikmat itu ada dalam hidup kita? Yaitu kita mempunyai hati yang murni. Kita punya hati yang murni, punya hati pendamai. Maka Tuhan akan memberikan kita hikmat. Sehingga kita menjadi orang-orang yang mampu melakukan hal-hal yang bijaksana. Menjadi orang yang mampu menjalani hidup ini dengan terampil. Dengan luar biasa bersama dengan Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang pilihan yang diurapi, yang terampil, yang penuh dengan urapan roh, yang penuh dengan roh hikmat.
roh takut akan Tuhan tertinggal dalam hidup kita. Dan kita akan menjadi umat-umat yang menang di dalam menghadapi masalah hidup ini. Karena kita punya roh kebenaran itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam ini kami boleh mendengar firman-Mu. Biar Roh Kudus menolong kami, memberikan kekuatan, hikmat, akal budi buat setiap umat-Mu, sehingga umat-Mu menjadi umat-umat yang menang. Dalam nama Yesus. Amin.